Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afani Syafrilia Putri dari Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM 2104022. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai konsep geologi, geomorfologi, dan klimatologi dalam analisis bencana. Nah, di sini memahami konsep-konsep dasar dalam geologi, geomorfologi, dan klimatologi adalah kunci untuk menganalisis dan memahami penyebab serta dampak dari berbagai bencana alam, zona subduksi, pergerakan lempeng bumi, dan dinamika iklim memainkan peran penting dalam pembentukan dan memicu terjadinya bencana di berbagai belahan dunia, khusus di cincin api Pasifik, Ring of Fire. Baiklah, kita akan membahas mengenai zona subduksi dan pergerakan lempeng bumi. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu zona subduksi. Zona subduksi ada wilayah pertemuan antara dua lempeng tektonik, di mana satu lempeng ini mendesak ke bawah lempeng lainnya. Proses ini menghasilkan aktivitas vulkanik, gempa bumi, dan pembentukan pegunungan di sekitarnya. Zona subduksi umumnya terjadi di sepanjang cincin api Pasifik. Menjadi wilayah ini rentan terhadap bencana. Yang kedua, ada pergerakan lempeng bumi. Lempeng-lempeng tektonik di bumi harus bergerak secara perlahan, berinteraksi satu sama lain, dan menyebabkan perubahan benteng alam. Pergerakan lempeng ini dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi, gunung api, dan perubahan topografi yang signifikan di permukaan bumi yang dapat memicu berbagai bencana alam. Baik, selanjutnya ada dinamika iklim dan perubahan iklim. Yang pertama itu ada pola iklim. Pola iklim global dan regional dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sirkulasi atmosfer, suhu permukaan laut, dan otografi. Perubahan salah satu faktor ini dapat menyebabkan pergeseran pola cuaca dan iklim seperti peringatan referensi dan integritas cuaca ekstrim. Yang kedua ada perubahan iklim. Perubahan iklim global yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca dapat menyebabkan peningkatan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, dan meningkatkan frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis. Yang ketiga ada dampak lingkungan. Perubahan iklim berdampak signifikan pada lingkungan seperti pencairan es di wilayah kutub, kenaikan permukaan laut, dan degradasi sistem. Dampak ini pada akhirnya akan memengaruhi kehidupan manusia, terutama di wilayah rentan terhadap bencana tersebut. Nah, materi terakhir kita akan membahas geomorfologi dan degradasi lahan. Proses geomorfologi, proses seperti erosi, sedimentasi, dan aktivitas vulkanik secara terus-menerus membentuk dan mengubah permukaan bumi. Pemahaman tentang proses ini sangat penting untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana. Degradasi lahan akibat aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pembangunan, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dapat memicu risiko bencana alam. Hal ini dapat memicu erosi tanah longsor. Baiklah, itu saja materi dari konsep geologi, geomorfologi, dan klimatologi dalam analisis bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.